Halo, kali ini kita kedatangan bintang tamu Oscar Daniel. Prias ganteng dengan sederet prestasi. Daftar prestasinya panjang banget deh. Jadi kita baca ini bisa dapat besok sore. Thank you. Sekitar beberapa aja ya, aku bacain Oke, ya. oke. Ini award yang didapatin nih ya. Young Fashionable Makeup Artist 2011, Fashion Nation Senayan City. Iya, Rising Star Makeup Artist 2016 from Cosmo Beauty. iya betul. Ya, Favorite Makeup Artist Jakarta X Beauty 2017. Ya. Wow. Beautypreneur 2023, MUA Community Award 2023. Iya. Dan masih banyak lagi. Cari sendiri di Google ya, maaf ya. Kepanjangan. Ini termasuk kamu tuh termasuk prias yang agak sedikit jarang. Karena kamu diam-diam sih sebetulnya S1 loh. Oh iya. Ya agak jarang sih. Maksudnya bukan nggak ada ya, pasti ada mungkin. Tapi kamu jarang. Kenapa kamu memilih cita-cita di S1 sebelumnya? Cita dong dikit. Oh gitu. Sebelum jadi prias nih kan sebelum pasti. jadi perias, saya dulu ya sejak SMP itu sebenarnya kepengen jadi fashion designer. Oh oke. Cita-cita saya SMP kepingin banget masuk ke Susan Budiarjo. Oke. Bener. Tapi setelah lulus SMA, udah mulai tuh kayak udah mulai ngomong ke mama, terus mama ngomong sama tante segala macam ya. Kayaknya keluarga kita nggak oke gitu kalau misalkan saya masuk ke dunia fashion gitu ya, karena background kita keluarganya kan bisnis gitu. Kayaknya takutnya fashion kurang menjanjikan kali ya di kacamata mereka Mungkin gitu. ya, mungkin kayak gitu. Pokoknya kalau bisa Oscar sekolah bisnis aja dulu gitu. Nanti kalau mau jadi apa ya terserah gitu. Yang penting ada gelar S1-nya gitu kan. Nah, kemudian sebenarnya saya sih pengen ke fashion terus gitu ya. Tetapi pada masa itu tiba-tiba saya itu baca satu buku kayak autobiografi salah satu bintang film India ya. Yang dia tuh famous banget, dia terkenal banget gitu. Nah, dia tuh cerita di situ kalau dia tuh keluarganya tuh dokter sebenarnya. Siapa sih still namanya? Lupa. Apa ya? Saya lupa. Oke, Chan siapa lah. nama gitu. India susah sih ya. Oke, Nah, terus? dia keluarga dokter. Pasti papa mamanya dokter, neneknya juga. Yang neneknya yang membesarkan dia itu juga dokter. Nah, tapi dia sejak kecil itu sangat cinta sama dunia acting, sering ikut teater, nari dan segala macam gitu. Nah, begitu dia udah mau masuk ke kuliah, bingung antara dunia teater, dunia acting atau dunia kedokteran gitu. Terus neneknya sih bilang pokoknya dia harus jadi dokter karena keluarga kita keluarga dokter dan kita terpandang karena dokter. Zaman dulu kan gitu ya, cita-cita yang paling keren kan kalau nggak dokter isinya gitu. Betul. Nah, kemudian dia karena sayang sama neneknya, dia itu mengikuti apa yang disampaikan neneknya. Oke, jadi dokter. Tapi setelah dia lulus, dia kasih itu ijazah dokternya ke neneknya. Terus dia bilang, nenek ini aku udah jadi dokter seperti maunya keluarga ya gitu. Tapi abis ini jalan hidup aku yang nentuin ya gitu. Akhirnya dia terjun jadi bintang film dan sekarang terkenal banget lah kayak gitu. Nah dari situ aku bilang, oh ya udah, kalau misalkan keluarga aku pengen aku jadi kuliah bisnis, aku kuliah bisnis aja dulu. Tapi sambil kuliah kan aku bisa belajar ini, belajar itu. Nanti setelah lulus, aku juga bisa kemana-mana. Toh ini juga bisnis gitu kan. Kan manajemen juga aku ambilnya. Betul. Which is gak ada salahnya. Karena sebetulnya menyempurnakan kita sebagai prias kalau kita bisa bisnis juga kan. Betul, gitu ya. Udah akhirnya apa-apa deh, aku kuliah bisnis, bener-bener ngasihin kuliah hanya semester 1 karena semester 2 aku udah magang kerja di kantor as a finance sampai lulus gitu. Tapi selain itu setiap weekend juga bikin WO sama temen. Zaman tahun 2001 di Jakarta WO itu nggak banyak loh. Oke, WO-nya tentang apa kamu? Wedding organizer. Oh, wedding organizer. Wedding organizer gitu. Dan salah satu tugas dari WO pada masa itu yang aku senengin adalah kita sebutnya morning call. Morning call itu bangunin pengantin, dijemput di hotel atau di rumahnya, nganterin ke salon atau ke bridal zaman dulu kan gitu. Nah, di situ tuh
itu pokoknya tugas gue ya yang nganterin pengantin kayak gitu. Karena aku suka banget begitu Ngeliat bridalnya. nganterin ke bridal, aku suka banget lihat baju-baju pengantinnya, terus suka ngeliatin proses dia make up dari bangun tidur, karena aku yang jemput atau yang nganterin dari bangun tidur sampai jadi pengantin. Nah, aku ngeliatin step by stepnya, prosesnya itu selama 5 tahun ya, dari 2001 sampai 2004 ah. Karena kayak kamu kayak merasa itu impian gue loh sebetulnya punya seperti ini gitu ya. Dan aku hanya bisa kerja itu cuman weekend aja kan gitu. Nah, terus ya udah soalnya dulu gini, kalau misalkan nggak ditemenin pengantin itu, di bridal itu udah ada belasan calon pengantin kan. Kalau nggak ditemenin, pengantin gue ini nggak di make upin gitu. Zaman dulu tuh kayak nggak terarrange gitu loh di bridal kan. Betul. Siapa datang duluan itu yang dikerjain kan gitu. Betul. Dan sekarang memang itu memang tugas, kita juga bisa sekalian servis ya. Betul, servis ya. juga. Nah, dari selama bertahun-tahun setiap weekend aku ngeliatin step by step make up, aku tuh lama-lama udah ngelotok nih step by stepnya. Oh, di skincarein dulu. Oh, habis ini foundation. Habis foundation itu bedak. Oh, gini caranya bikin ini. Mata dan segala macam gitu kan, sambil kalau misalkan ke bridal yang kenal sama cicinya, aku nanya pakai produk apa gini apa segala macam, udah tuh. Nah, setelah lulus kita bubar lah WO-nya gitu ya, udah kerja masing-masing, tapi aku masih penasaran sama si make up ini. Akhirnya aku belajar sama salah satu make up artis di Jakarta. Siapa guru pertama yang kamu belajar? Ya, maksudnya yang kamu belajar sama siapa ya? Sama Adrian Surya Pradipa, kenal nggak? Adrian tahu dong. Ya udah, sama dia gitu. Jadi aku, sebenarnya kenal sama Adrian juga karena aku juga sempat kasih dia klien pengantin sebelumnya gitu. Karena dari situlah aku kenal, terus aku minta belajar sama dia, dia mau ngajarin segala macam gitu. Dan ternyata begitu dia belajar, sama dia dilepas tuh. Ya udah, kamu make upin aja gitu. Nanti dikasih kepercayaan. Mungkin dia pikir, kalau misalkan make up lu jelek, gue benerin gitu. Tapi ternyata dia bilang, sebenarnya lu tuh bisa make up apa? Enggak, katanya baru mau belajar kayak gitu. Enggak, aku cuma karena ngeliat aja bertahun-tahun. Gitu. Kamu udah punya bakat, lu punya bakat. Biar gimana kalau punya bakat beda. Memang dia udah punya kemauan gitu, udah punya bakat juga, udah mau dari dulu udah your dream gitu. Jadi pada saat latih sendiri udah gampang. Kalau saya lihat sih begitu. Ada ke orang yang seperti itu. Iya. Saya mau tahu lagi. Sebenarnya Oscar Daniel nama asli nama panggung. Sebenarnya gini, nama Danielnya itu nama baptisnya. Tapi nama saya itu sebenarnya Oscar Nathaniel. Tapi orang tuh suka salah melafalkan Nathaniel jadi Nathanael. Oke. Terus kalau misalkan pakai nama Nathaniel untuk kayak nama komersil, agak susah diingetnya gitu. Kalau udah 2 suku kata aja kayaknya lebih gampang. Iya. Oscar Daniel, jadi nama panggung ya. Iya. Itu juga nama, karena berarti juga banyak sih, which is nggak apa-apa, banyak perias juga yang pakai nama panggung ya. Kayak artis juga kan banyak nama panggung. Biar gampang diingat. Sekolah masih ada tantangan lagi nggak? Ya awalnya sih pasti kayak masih sering lah gitu. Udah kerja aja kayak gini-gini yang udah pasti kayak gitu-gitu. Tapi setelah memang sih saya masih kerja ya, setelah saya lulus itu sampai tahun 2010 saya itu masih kerja kantoran as a finance gitu. Tapi setiap weekend masih terima job make up juga gitu. Ini setelah belajar sama si Andre ya? Setelah belajar tahun 2005 belajarnya, 2006 saya udah memutuskan jadi make up artist gitu kan. Jadi ada proses 1 tahun proses pembelajaran. Waktu itu nggak langsung berani loh menyebutkan diri kita sebagai make up artist. Kita tuh harus mendalami dulu seluk-beluknya, terus udah gitu how to service klien. Kalau misalkan waktu itu udah mulai banyak tuh yang makeup artist datang ke hotel service untuk make up gitu-gitu kan. Prosesnya berapa lama kayak kamu dari belajar sampai kamu yakin yes I'm a makeup artist? Kayak setahunan ya biasanya gitu ya. Setelah pokoknya 2005 belajar, 2006 itu sudah mulai meluncing diri sebagai makeup artist, udah mulai berani mengajukan kayak aku mau berkontribusi ke majalah ini, majalah itu gitu kan. Udah mulai berani menawarkan diri, udah mulai ada portofolionya. Dan waktu itu kayak sekarang kan terkenalnya sama sosial media ya, gampang. Oh ya, dulu kita mesti deketin majalah dan nggak gampang loh, banyak ininya. Sampai akhirnya saya kenal dengan salah satu fashion stylist terkenal waktu itu ya. Nah, akhirnya dia yang memberi saya kesempatan pertama kali, dan yang menggembleng saya itu sebenarnya dari karena stylist. Kalau saya baca kamu punya portfolio kan juga
di majalah Harper's Bazaar, Iya. apa segala itu kan nggak gampang ya. Mereka Betul. juga sangat sangat milih. Betul. Dan biasanya kalau udah cocok sama satu orang, mereka juga malah coba-coba yang baru. Karena Iya, kalau iya. salah, bayar modal udah per jam, Ah, ah. makeupnya nggak sesuai yang mereka mau kan ribet kan. Iya, Biasanya mereka agak picky sih. Dan zaman dulu kan masih nggak terlalu mengandalkan editing. Iya, iya, Emang betul, makeup betul. kita harus rapi, harus Iya, bagus. iya, iya, gitu. iya. Dan lagi juga editing kayaknya nggak secanggih sekarang ya. Betul. Sekarang kan kayak aduh, Oh iya, sekarang tinggal aplikasi. betul. Gampang. Dulu kan setengah mati kan. Bener. Terus pengalaman yang menarik saat menjalani karir apa nih sebagai Prias? Sebenarnya Ada yang seru, ada yang sedih, ada yang horor kah, apa ada? Apa kan tiap orang beda-beda loh. Iya, iya. Masih terbawa kemarin yang lihat jenazah. Gitu. Tadi yang seru sendiri. Kamu apa? Bener. Kalau saya sih semuanya so far saya dapat klien semuanya juga happy gitu ya. Kebanyakan sih happy-happynya ya. Banyak sukanya lah Banyak ya. sukanya ya, apalagi kalau misalkan kalau saya dengan saya menjadi makeup artist itu bisa bawa saya ke luar negeri kemana-mana. Iya, Nah itu iya. tuh yang membuat saya happy. Jadi sekaligus kerja sekaligus jalan-jalan kayak gitu kan. Jadi apa ya, kalau saya sih banyakan happynya daripada Berapa tahun akhirnya kamu setelah berjuang nih, akhirnya Imam or your father, oh iya juga ya, ternyata pilihan anak gue nggak seburuk apa yang dia bayangkan. Bukan buruk gimana, maksudnya bisa lah berhasil, ya dong, Iya, bisa iya. keluar negeri, bisa cari uang sendiri. Butuh berapa lama untuk sekitar 5 meyakinkan? tahunan. Oh, Jadi lama juga 2010 saya memutuskan untuk resign ya, pokoknya orang tua saya sih meyakinkan gini, kalau misalkan kamu emang udah pilihannya seperti itu ya lu tanggung jawab sama hidup lu, buktiin kalau misalkan emang itu bisa jadi Iya, iya, pekerjaan yang menghasilkan dan apa namanya bisa buat kamu jadi orang yang Iya, iya, iya. berguna gitu kan. Nah, kemudian ya udah setelah saya memutuskan untuk resign dari finance, saya benar-benar full time jadi makeup artist waktu itu. Wah, bisa terima job yang tadinya nggak bisa kan gitu. Kan tadinya ngejobnya cuma Sabtu Minggu doang. Nah sekarang ini bisa ambil job bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Waktu saya keluar tahun 2010 itu lagi booming-boomingnya priwet ke luar negeri. Iya, iya, iya. Ya kan, foto Kau priwet. pernah ke negara mana aja? Pernah ke Eropa, ke Amerika, Asik ke banget. China, ya maksudnya kayak Hong Kong paling sering kan. Singapura pernah ada masanya 1 bulan tuh bisa priwet 4 kali ke Singapura, kayak pulang unpacking, berapa hari lagi berangkat packing lagi ke Singapura. Pas Singapura terus sih kebetulan dapat kliennya kayak Iya, yang iya. deket-deket. Kayaknya beda zaman, beda ininya Beda, ya. Kalau zaman saya dulu kan jujur belum ada yang priwet sampai keluar negeri, Betul. jarang banget. Sekarang juga udah mulai enggak lagi. Paling jauh dulu kemana sih? Australia itu juga karena Betul. Oh ya, Australia saya juga pernah. pernah sekali. Singapura makanya sekali ya, Asia sekali, Singapura sekali, sama Australia ini nggak pernah, boro-boro Eropa. Ada. Eropa pernah. Saya ke Paris pertama kali karena priwet. Jadi kamu pas pada saat itu memang Iya. lagi booming orang Lagi priwet booming, ke luar negeri. orang pada Mas, nyari fotografer cari makeup artist yang setelah saya ketemu sama beberapa fotografer, kita tuh cari makeup artist tuh yang bisa diajak ke luar serbaguna. negeri. Iya, iya. Serbaguna, maksudnya gimana? Lu mau kan kalau misalkan gue lagi foto lu pegangin Lampu. Oke, pokoknya yang penting gue ke Paris gitu kan. Iya, betul lucu. Jadi Ya. di sana saya itu bantuin jahitin baju, bantuin pakein baju, bantuin megang lampu fotografer, karena kan pasti klien cuma Iya. ngasih fotografer 1 tiket atau 2 tiket. Iya. Nah saya makeup artist udah cuma dikasih 1 Iya. gitu, nggak boleh bawa. Jadi kan terbatas krunya gitu kalau di luar negeri. Jadi ya kita benar-benar masih serbaguna sih. Gitu. Iya. Iya, itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa Iya. dibeli dengan uang loh. Nggak bisa, Iya. nggak bisa, benar. Yang apa sih yang menginspirasi kamu dengan tren-tren makeup ini? Apa yang menginspirasi kamu? Yang menginspirasi sebenarnya gini, klien makeup saya itu bermacam-macam ya. Kalau misalkan wedding ya pastinya yang menginspirasi saya sebenarnya si pribadinya si pengantin itu sendiri. Dia itu kepengen tampil seperti apa di hari hanya. Biasanya kan saya juga nggak langsung ya udah setelah DP terus saya ketemu saya di hari haya, enggak. Kita tuh Ajak ngobrol dulu ya. ngobrol dulu. Pendekatan ya. Terus udah gitu saya tuh selalu kasih kayak free test makeup karena udah masuk ke preslis saya biasanya gitu. Nah di saat tes makeup itu saya itu bisa tahu dia tuh maunya apa, taste-nya seperti apa. Jadi saya kalau misalkan untuk makeup pengantin saya lebih ingin menonjolkan pribadi si pengantin itu sendiri. Kalau misalkan dia orangnya simple ya udah saya bikinnya simple. Kalau misalkan dia suka yang lebih glamour,
terus pestanya juga glamour, saya bikin lebih Iya, glamour iya, juga iya. gitu. Inspirasinya sih sebenarnya dari mereka sih. Kalau untuk di dunia fashion, nah biasanya saya bertukar pikiran dengan stylistnya kah, dengan desainernya Iya, kalau iya, misalkan betul, untuk betul. makeup fashion. Nggak bisa sama mau kita ya pasti. Iya, Nah untuk mungkin adik-adik di rumah yang lagi baru mulai, mm-mm. ya tips ya dari Oscar ini yang tadi mesti kita ajak. Kalau saya juga kasih tips, kita bareng kasih tips Betul. adalah di samping itu kita juga harus pendekatan juga dengan klien. Iya, iya. Supaya dia juga lebih nyaman sama kita, dia Betul. ungkapkan apa yang dia mau. Ah. Walaupun kadang-kadang nanti pada pelaksana juga suka jengkel sama orang tuanya, pernah ngasih ngalamin gitu, gue sering banget tuh. Ini pengantin mau make upnya simple, kasih lipstiknya mau nude, ada zaman itu back 15 years ago kan Iya. lipstick nude kan Iya. mau Chinese, mau Batak kan kayaknya lipstick nude kan belum diterima loh. Belum diterima. Kita kasih lipstick pengantin udah demen. Orang tuanya, Orang tuanya, tante-tantenya, Rela, tante-tantenya. apa pengantin kayak begini Kesel banget gitu ya. Kasih lipstick merah. Aleh mau pernah ngasih ngalamin gitu. Kalau kayak gitu sih sebenarnya saya juga ada sedikit triknya gitu ya. Kalau misalkan menghadapi orang-orang, pokoknya kalau misalkan orang tua yang komplain atau yang komen itu kita tuh jangan langsung ditentang. Iya, Misalkan betul-betul. Oh gitu ya tante gitu kan. Oke saya coba tambahin ya. Padahal saya tambahin cuma kicik-kicik sedikit aja gitu. Nah udah lebih fresh kan tante. Pokoknya kita yakin. Oh iya iya. Biasanya oke gitu Iya, iya. sih. Kadang-kadang bikin ribet tuh kalau kita nggak ikutin, jadi Karena omongan. buat saya Cici ini kayak tes makeup itu kepentingannya di saya loh Iya, sebenarnya. iya, iya. Kadang-kadang pengantin kan merasa gue mau tes makeup sama lu, bagus nggak makeup lu Iya, gitu iya. kan. Nah tapi kalau menurut saya tes makeup itu yang perlu itu saya, karena saya pengen tahu karakter kulit wajahnya seperti Betul. apa, terus morfologi wajahnya seperti apa, cocoknya nanti diapain di hari-harinya dia gitu kan. Terus kemudian saya nggak mau tuh tiba-tiba nanti kalau misalkan nggak pernah ketemu sama si calon pengantinnya, pas hari H kayak saya dapat door prize nih, tiba-tiba kulitnya breakout atau Iya, apa iya, gimana. iya. Nah, ketika saya tes make up, saya langsung tahu nih, oh kamu perawatan dokter ya. Misalkan, Iya. oke, nanti sebelum hari H berapa minggu sebelumnya kamu boleh nggak stop dulu perawatan dokternya, tapi kamu pakai pelembab ini saya saranin yang biasanya gitu kan. Betul. Jadi pas hari H dia maksimal, nggak ada pengupasan, make upnya nggak longsor kayak gitu tuh. Betul. Jadi saya tuh lebih lebih aman. Udah prepare. Dan saya tahu, oh si kulitnya si dia begini nih, kayaknya gue mesti nanti hari hanya pakai airbrush deh make upnya supaya awet. Nah biasanya kayak gitu tuh, jadi saya udah prepare gitu. Ya, kalau saya juga itu setuju banget sama kamu. Terus tambahin lagi adalah terus waktu saat kita makeup ke rumahnya, kita juga nggak bawa semua peralatan Iya. perang kita. Jadi kita udah tahu, aduh mau eyeshadow warna coklat, nggak usah lah kita bawa warna merah, kuning, hijau, biru tuh segala tinggalin di rumah ya kan, nggak usah berat-berat. Mungkin gitu. Karena zamannya Oscar mungkin zaman yang ngeres pengantin udah ke rumahnya pengantin ya. Iya, setelah 2006 itu kayaknya udah ke rumah itu udah pengantin mulai ya. ada. Udah mulai nih ya. Udah mulai. Waktu itu masih bridal kan masih banyak Iya, ya. iya. Terus kalau misalkan mau touch up sorenya, paginya makeup di bridal, sorenya kalau mau diundang ke Iya. hotel, tambahnya mahal banget. Iya, gitu. iya, Terus iya. lama-lama mulai banyak bermunculan makeup artist, udah memberikan servis yang kita datang ke Iya, betul, hotel betul. atau ke rumah. Iya. Nah itu sudah mulai gitu. Ya zaman udah berubah. Karena waktu zaman saya back 90s Heeh. tahun 92, 93 semua datang ke bridal. Semuanya datang ke bridal. Kayaknya 2006, 2010 udah gak ada yang lagi yang mau datang. Ya, Mereka udah mulai maunya kita yang ke kita yang ke datang, rumahnya. kita yang servis. Makanya di awal-awal saya jadi wedding organizer itu saya maunya ke bridal masih nemenin ya. ke bridal, nemenin ke salon. Terus kamu dia di Prias udah mulai kamu Udah yang mulai datangin deh ya. beradaptasi tuh. Mm-mm. Udah mulai banyak Iya, iya. makeup artist gitu. Iya. Di samping memang juga persaingan, makeup artist juga makin banyak. Juga jalanan di Jakarta kan mulai tidak bersahabat. Iya, betul. Macet, mereka juga kadang-kadang takut. Itu berasa loh, Ci. Berasa kan? Di tahun 2007, 2008, 2009 ya. Kita bisa terima satu hari berapa pengantin. Sekarang udah nggak Nggak keburu. bisa. Aku tanya juga Mama Iya, Aris kan? gimana kamu? Macet nanti. Bisa sih 2-3. Cara gimana 2-3 pengantin? Iya. Ya kalau main dekat-dekat. Kalau pengantinnya janjian Iya, satu betul. RT janjian main nikahnya bareng. Bener. Kalau satu di Tangerang, satu di entah di Semakin mana. kesini semakin nggak bisa. Gading. Bener. Semakin kesini semakin, aduh kayaknya terima dua aja udah setengah mati. Dakdikduk. Betul. Ditambah lagi sekarang pengantin-pengantin, fotografer, videografer itu bikin kontennya lama banget sih. Iya. Gitu. Kalau dulu misalkan pengantin mau pemberkatan jam 9 gitu ya. Jam 8, setengah 8 mereka harus siap
untuk prosesi kan sambil difoto, prosesi sambil difoto kalau zaman dulu. Udah gitu jam 8 standby untuk berangkat. Oke, saya biasanya tarik mundur nih. Oh, berarti dia harus standby jam setengah 8 ya. Berarti makeupnya kita tarik mundur 2 jam setengah deh gitu. Berarti makeupnya mulai dari jam 5-an ya, 5 setengah 6 kayak gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa. Lu mau standby jam setengah 7, berarti makeupnya jam 3. Kok pagi banget, lama banget ngapain ya makeupnya sampai 5 jam sebelumnya? Oh enggak, karena nanti jam 5 videographer datang mau bikin konten sama bridesmaid, bikin konten sama ini. Itu 2 jam sendiri. Iya benar. Jadi kita itu makeupnya mundur lagi, gimana mau ngambil berapa klien? Kayaknya nggak bisa. Saya berarti nggak bisa. Zaman dulu tahun berapa ya? Tahun 9 sebelum tahun 98 itu. Hit-hitnya saya tuh bisa sehari bisa 10, 15 pernah ngerasain itu. Tapi kayaknya sekarang nggak bisa deh. Gila, sekarang nggak bisa. Makanya sekarang saya disuruh gitu lagi, aduh pergi ke rumah makan lari sini lari sana. Nggak bisa. Satu udah cukup. Satu aja udah babak belur. Kita misalnya kita bawa barang loh. Iya, benar. Barang terus kita belum ngatur preparation itu nata-natanya, pasang lampu dulu kan. Terus kadang-kadang makeupnya duduk di tempat tidur. Dia kan nggak prepare ada meja rias. Kadang-kadang di hotel kan. Meja hotelnya kan bukan meja rias karena ini meja hotel kadang-kadang di kamar mandi duduk di atas toilet. Di atas bathtub. Ya? Nah, kalau saya nggak tahu kan zaman sekarang pengantin siapin tempat makeup. Kalau di hotel gimana? Di meja biasanya kan dia ada meja, tapi kalau lampunya nggak pas kita bawa lampu. Cuman kalau sekarang WO itu udah ngatur kalau misalkan untuk pengantin pasti disuruh sewa kamar yang lebih proper yang ada mejanya at least gitu sih. Iya, kalau nggak kita habis setengah mati ya. Lightingnya apa aduh. Iya sih terakhir saya juga bawa lampu. Cuma maksudnya gini, mungkin karena saya kebiasaan dimanja dengan tamu yang udah datang kita tinggal cepat udah rapi. Di tempat sendiri ya. Iya, sorry. Disuruh datang bingung. Jadinya kayak satu bukan penyiksaan tapi kayak beban juga ya. Jadi banyak banget barang yang masih dibawa. Emang sih semakin kesini kayak dulu saya nggak perlu tuh bawa lampu dan segala macam ya peralatan. Kalau sekarang sih perlu gitu. Ada teman saya juga ya. Saya nggak usah sebut deh nggak enak. Itu kalau datang dia suka posting sih di IG-nya gitu ya. Itu kalau bawa datang sampai bawa tiga koper. 3 koper nih derek lagi bawa asisten bawa itu. Emang iya sekarang. Aduh gitu. Dibayar berapa sih saya kayak pindah rumah. Iya, serius deh. Memang sih. Which is nggak apa-apa cuman berat juga ya perjuangannya ya sekarang ya. Karena perjuangan makeup artist itu bener-bener deh. Makanya nggak boleh ada yang ketinggalan. Oh, dia cita dia ketinggalan. Makanya kadang-kadang sedihnya, tadi kan nanya suka dukanya apa? Sedihnya adalah kalau ditawar. Gak tahu kita bangunnya jam berapa, bawa segala macam gambreng ya. Kalau terus ditawar. Udah kita udah berjuangnya setengah mati ya. Padahal ini kan untuk hari spesialnya dia. Tuh, calon pengantin cuma jangan ditawar-tawar lagi ya, say. Perjuangan kita nggak hanya makeup loh, tapi perjuangan dari A sampai Z-nya kalau diceritain ya. Ya, soalnya kalau dipikir-pikir kan kita itu servis berkarya sekali buat dia sekali seumur hidup, kita pasti memberikan yang terbaik ya gitu. Kalau menurut Oscar perkembangan industri kecantikan di masa mendatang gimana? Luar biasa banget sih, saya juga ngerasain kan. Udah makin berkembang banget. Banget. Kalau menurut saya perkembangan dunia makeup itu lebih cepat dari teknologi malah. Iya. Kalau diturutin undangan ke launching produk apa, iya, banyak banget. Setiap minggu pasti hampir ada, setiap minggu, setiap bulan pasti ada. Misalkan teknologi aja perlu setahun mau keluar seri baru. Iya. Kalau makeup tuh cepat banget. Makanya kalau saya meskipun udah jadi makeup artist dari tahun 2006 sampai sekarang, saya tuh mesti belajar dan ngikutin tren makeup yang sekarang nih, teknik-teknik juga gitu. Makanya saya bersyukur banget dengan saya ngajar, sebenarnya saya juga belajar. Suka bingung gak sih kadang-kadang, ini kita ke kantor kosmetik ini, si A misalnya, aduh kok lagi banyak barang baru, kan nggak mungkin juga kita beliin semua dong. Itu pindah lagi ke kantor kosmetik sebelah, barang banyak lagi yang baru-baru. Ini untuk ini. Contoh untuk primer aja kan, aduh, benar. Berapa puluh, 100 lebih ya. Benar. Semua merek macam-macam nih. Ada. Untuk pipi beda, untuk hidung beda, segala macam. Serum juga untuk kulit berminyak. Kadang-kadang bingung juga lah sih. Kadang-kadang jujur sampai detik ini saya juga masih belajar. Benar kata kamu ya, belajar lagi ya. Jadi tujuannya apa sih karenanya? Benar. Tapi kalau misalkan makeup artist zamannya kita dulu, kita tuh lebih memilih untuk belajar cara menguasai produk dan teknik dengan baik dan benar gitu. Betul. Tidak asal mengaplikasikan aja. Makanya ketika tekniknya udah kita pegang, ilmunya udah kita
kuasain, betul. mau produknya seperti Kita apa. nggak terpengaruh Ya, lagi. kita itu tinggal ngikutin Ya, gitu. bisa buat mau yang baru belajar, yang juga jangan bingung, nggak usah kaget, nggak usah semua dibeli ya, nanti kamu Betul. beli semua nggak ada habisnya. Iya. Nggak akan cukup uang kamu mau 10 juta, 100 juta, Nah. sumpah nggak akan cukup. Ya, itu Ada aja barang baru, setiap hari akan muncul. Contoh ya, kita kalau ke kayak Cosmo Beauty atau pameran-pameran pameran kecantikan, kosmetik ya. pernah bingung nggak sih? Itu lipstick ya, dari harga 20.000 diobral. Jujur, kadang-kadang gue juga suka beli loh, iseng. Iya. Ini lipstick 20.000 ya, murah banget gitu. Gue buka, bagus warnanya, Iya. gampang dong. Dan coba beli berapa biji, nggak jelek loh, Emang nggak jelek loh. Si Oli juga pernah cerita barang-barang murah itu yang lokal-lokal. betul. Brandnya kita kayaknya kemarin gue belum pernah denger, keluar lagi brand baru. Kita coba dan oke gitu loh. Emang sih bagus-bagus kok. Jadi sekarang. bingung juga ya, Makanya karena banyak pilihan lah ya. pilihan semakin banyak, kita tuh bukannya ya senang juga tapi bingung juga. Iya. Ya kan? Produk-produk juga semakin luar biasa. Jadi tambah ilmu lagi adalah sebagai perias atau calon perias atau buah-buahnya gitu. Tambah lagi aja pelajari produk knowledge. Produk knowledge banget. Itu benar-benar harus dikuasain knowledge, banget ya, iya. tekniknya ya kan. Bener. Kalau enggak nanti teknik. kita boncos ya. Boncos tuh benar-benar. Bener. Boncos Ya. saya. Nah, di akademi saya makanya saya juga kemarin ada online kelas mengajar memberi pelajaran tentang manajemen keuangan sebagai makeup artist. Gitu. Nah saya pertanyaan itu juga nanti yang kamu jawab ini. Kamu berarti kan udah kolaborasi dengan Ya. PT apa tadi? Paragon. Di mana akan mau bikin akademi juga ya? Udah jalan ya? Masuk tahun ketiga. Oke. Oh sukses ya. Cerita dikit dong. Ya, jadi waktu itu pandemi kita kan pasti semuanya kayak shutdown gitu kan ya, jadi nggak ngapa-ngapain. Saya juga berpikir pengen ngapain ya di sini kalau sebagai makeup artist, kalau misalkan ada seperti ini nih pas lagi nggak ada kerjaan kita tuh ngapain gitu. Saya sempat waktu itu berpikir kepengen punya sekolah atau akademi gitu. Terus udah malah saya nggak sekolahnya belum ada, akademinya belum ada, saya itu udah mulai nyusun. Ntar kalau misalkan gue punya sekolah, gue mau ngasih materinya apa aja ya. Silabusnya udah diatur ya. Iya, nyusun materi segala macam, kurikulumnya apa kayak afirmasi kali ya Ci ya gitu. Nah dari situ ternyata setelah pandemi selesai, sebelum pandemi selesai malah masih yang kayak PPKM dibuka tutup kayak gitu kan, tiba-tiba saya itu ketemu sama orang dari PT Paragon ini, dikenalkan gitu ya. Ini karena PT Paragon sedang mencari makeup artist untuk dijadikan head coach makeup untuk di Paragon Beauty Academy gitu. Nah dari situ akhirnya saya bertemulah sama orang tersebut, kemudian kita brainstorming dan segala macem. Ternyata dia melihat kok ini anak kayak siap banget sih mau udah kayak mau bikin sekolah bener-bener. Paragon ini spill dong. Paragon ini membawahi kosmetik. PT Paragon itu yang membuat makeover, yang membuat Wardah, Kristalur, Kristalur, Instaperfect, gitu. Karena kan nggak semuanya tahu loh. Jadi brandnya banyak banget. Nah dari situlah akhirnya terciptalah si Paragon Beauty Academy itu, dan sampai sekarang ini udah masuk ke batch 21, udah menghasilkan sekitar 200-an murid-murid yang tersebar di seluruh Indonesia. Luar biasa. Terus belajarnya juga setiap orang ada udah penginapan ya. Tadi yang itu juga udah dapat penginapan. Saya belum pernah dengar tuh yang seperti itu. Jadi kita tuh bukannya setiap batch itu kita kayak semi private hanya 10 orang supaya materinya itu tersampaikan dengan baik dan kita bisa hands on satu-satu, bisa ngetek satu-satu. Dan mulutnya eksklusif hanya 10 orang ya. Eksklusif hanya 10 orang, kayak terus udah gitu 4 hari workshopnya gitu. Nah itu kita bener-bener latihannya intensif setiap hari. Untuk mereka yang belum pernah mulai sama sekali boleh, atau mereka yang sudah punya basic? Ada kelasnya ada 2. Jadi ada yang profesional itu untuk beginner, untuk profesional. Ada yang eksklusif yang ini untuk upskill aja gitu. Nah kemudian advance ya. Untuk yang lebih advance gitu. Nah dari situ karena kelasnya kayak semi private, jadinya mereka tuh bener-bener menyerap ilmunya itu cukup banyak sih gitu. Kita nggak cuma ngajarin makeup aja, tapi kita ngajarin soft skill. Yang mana soft skill ini berguna banget buat makeup artist zaman sekarang nih.
kita ada ngajarin public speaking, ngajarin fotografi, karena kan sekarang perlu banget ya foto buat konten segala macam. Terus kita juga ngajarin sosial media supaya untuk sosial medianya. Nah itu tuh yang penting banget nih. Sekarang makeup artist nggak cuma belajar makeupnya doang, tapi how to promosi mereka gitu ya. Betul. Terus belum lagi nanti public speaking perlunya buat apa? Untuk nanti sama PT Paragon diajak kerjasama. Kalau misalkan brand apa mau launching apa di kota mana udah punya. Nah jadi mereka udah siap nih untuk dipakai sebagai demonstrator dan segala macam. Jadi mereka udah bisa membawakan produk, membawakan demo makeup kayak gitu. Good. Jadi jobnya udah mereka pemikirannya udah panjang, jadi udah tahu mereka tujuannya ada kemana. Jadi ngajar nih, makanya harganya tadi kan agak reasonable ya, nggak terlalu mahal. Tadi saya pikir di atas 10 juta lebih bisa pakai nginep, pakai makan, pakai barang. Belum produknya Makanya juga banyak banget produk. dapatnya. Ya ternyata itu makanya mereka subsidi supaya nanti ada tujuannya adalah mereka bisa jadi dijadikan partner kerjasama. Jadi setelah lulus mereka itu nggak cuma udah silahkan bekerja masing-masing, tapi masih sering diajak kerjasama, masih sering dikirimin produknya PT Paragon, terus udah gitu masih sering diajakin ikutan kelas-kelas online kayak kemarin ada kelas affiliate. TikTok affiliate, bisa ngomong boleh nggak ya? Boleh nggak apa-apa. Boleh ada kelas affiliate apa, terus itu kan menghasilkan cuan lagi buat mereka gitu. Jadi nggak putus hanya sampai di situ, terus nyambung. Masih ada kelas-kelas online selanjutnya. Ya, karena itu yang dibutuhkan seperti pria sebelum bukan hanya belajar, habis itu dilepas udah kayak. Mereka bisa jadi influencer setelah itu, jadi bisa make upin, terima job make up, bisa jadi demonstrator, bisa jadi banyak deh pokoknya. Betul. Prinsip yang kamu pegang dalam kehidupan pribadi sebagai seorang profesional makeup artist apa? Prinsip yang kamu pegang? Kalau saya sih selalu be positif ya. Dalam segala hal gitu, saya itu percaya semuanya harus jadi orang yang positif dan yang baik supaya memberikan dampak yang positif dan baik juga buat sekitar gitu sih. On time pasti ya, kalau udah on time pastilah. Pria pengantin kalau telat langsung bacok. Pasti on time. Nah, kalau jadi makeup artist itu dikira orang tuh gampang ya, cuma moles-moles doang, duitnya banyak. Enggak, dalam dunia makeup kita sebagai makeup artist itu beratnya adalah disiplin sama komitmen gitu. Banyak sih dulu teman seperjuangan saya jadi makeup artist itu disiplinnya oke, tapi komitmen saya juga nggak bisa salahinnya. Kadang-kadang kalau misalkan dia itu cewek, meskipun punya passion, punya bakat yang bagus, tapi ketika dia berumah tangga itu komitmennya udah mulai goyah tuh. Ada anak gue nggak bisa ditinggal segala macam. Nah ya kadang-kadang kita nggak bisa disalahin. Karena suaminya juga udah lu yang kerja deh, udah karena ngurus anak aja. Nah makanya kalau buat kalian yang suaminya mendukung, terus keadaannya mendukung, ya go ahead jalan gitu sih. Betul. Hambatan yang pernah dihadapi dalam karir apa sih? Hambatan yang pernah dihadapi dalam karir apa ya? Kalau saya sih so far mulus-mulus aja. Saya bekerja sama dengan orang yang pernah bekerja sama dengan saya juga semuanya selama ini kebetulan udah support ya. Orang tua udah pokoknya udah happy, udah support 100%. Iya. Pihak luar kalau saya kerja sama brand apa, sama organisasi apa, sama desainer, sama siapapun, I will give all the best. Pokoknya semua saya itu melakukannya itu pasti over gitu. Saya itu selalu memberikan lebih ke orang, even ke pengantin, ke klien, ke siapapun. Kita itu selalu harus servisnya itu jangan sekedar-kedarnya, jangan biasa aja. Sepenuh hati ya. Sepenuh hati, semaksimal mungkin yang saya bisa gitu. Good. Terus caranya Oscar menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan tuntutan pekerjaan yang riuh sekarang ini kan pekerjaan tegang apa? Cara menyeimbangkannya, pokoknya misalnya kamu nge-gym tadi atau kamu nonton orang harus ada ininya dong. Oh lu udah traveling ya? Saya temen banget traveling, saya sampai punya geng traveling namanya geng Tanjidor. Kalau nonton semua. Nah itu siapa aja? Pria semua. Bukan. Ada desainer interior, pokoknya teman-teman lucu yang juga. Teman-teman
saya dalam satu geng itu ada pengusaha juga gitu. Jadi kita Oh jadi macam-macam nih ya. macam-macam backgroundnya, nggak cuma Seru makeup ya. artist. Nah jadi kita itu setiap tahun pasti harus ada traveling. Emang geng traveling, seneng banget traveling kemana-mana gitu. Udah kemana aja? Udah ke Eropa, paling banyak ke Eropa, ke Yunani, terus ke China, udah pernah ke Korea, ke Jepang paling beberapa tahun, baru tahun kemarin juga ke Jepang gitu. Dan kita seru banget, dan itu tuh bener-bener yang healing banget buat saya ketika pergi sama mereka. Jadi itu benar-benar waktu khusus yang nggak ingin diganggu deh ya. Iya. Biasanya bulan apa tuh kan? Kalau Tergantung pengantin seasonnya. kan biasanya kalau pengantin kan banyak orang baca Chinese. Kalau Chinese kan berarti Cengbeng itu kan belum bulan 4 tuh biasanya nggak ada yang kawin tuh. Iya. Ya. Bulan 4, bulan 8, ya kan? Tapi kita perginya tuh tergantung kita mau pergi kemana, lihat seasonnya Iya, negaranya juga gitu. Kemarin kita ke Jepang, pilihnya Februari karena memang lagi apa namanya seasonnya bagus, ya udah kita ambil waktu di situ. Ya, biasanya saya kalau misalkan udah dijadwalkan dia nggak terima pengantin. nggak terima. Jadi kamu lebih mengutamakan travelingnya ya dari pengantin ya? Karena udah diatur kan. Oh, udah diatur ya. Biasanya kita satu geng ini kalau mau merencanakan liburan itu setahun sebelumnya kita udah berburu tiket di travel fair. Jadi murah ya. Saya juga gitu. Nyicil, habis bayar tiketnya lunas, nanti booking hotel kita Iya. kumpul makan di mana, booking hotel, milih hotel di negara-negara yang kita mau datengin. Udah gitu nyicil lagi, pokoknya pas berangkat udah lunas, tinggal uang saku aja. Iya. Kalau saya dulu kalau pergi selalu bulan April sama bulan Agustus. April Itu yang Cengbeng, biasanya kan banyak tamunya Chinese ya, jadi Cengbeng itu kan bulan kata-katakan bulan orang sembayang lah, bulan sembayang orang mati yang udah meninggal. Sama Agustus juga jarang tuh pengantin. Tapi kalau September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, kakinya diikat deh. Kalau udah berber iya pasti udah berber nggak bisa ikut. Nggak bisa pergi. Ya itulah, selain traveling saya juga selalu kalau sehari-hari ya nyempetin untuk nge-gym dan tidur on time. Ya itu juga bagus ya. Ya, jadi saya kan apa namanya selalu berusaha untuk tidurnya itu nggak kurang gitu. Karena kalau misalkan udah weekend udah berubah, kita udah kayak kelelawar. Benar. Terus pengantin juga jangan suka tawar-tawar. Tahu nggak kita kalau udah pengantin misalnya mereka walaupun janji jam 5 ya, kita tuh di jam 2 malam udah rep-rep loh, udah senewan loh. 3 jam sebelum dia janji waktu misalnya jam 5, mundur jam 4, jam 3, jam 2. Kita jam 2 udah bangun, say. Iya dong. Iya. Mesti rapi, mesti mandi, mesti seger, mesti dandan yang rapi. Itu juga yang saya ajarin di Paragamiti Academy, di akademi saya ya. Sebagai makeup artist, kita mau make upin jam 2 pagi sekalipun, kita tuh harus datang dalam keadaan kita udah fresh, betul. Auranya udah positif, udah seger kitanya gitu. Nah, itu saya belajarnya dari ini si Ibu Mami Hardo. Saya pernah ketemu sama Bu Mami itu make up. Dia perias daerah. Dia yang Sanggul, Paes. Oke. Coba lanjut. Oke. Saya pernah ketemu sama dia make up jam 3:30 pagi. Berarti kan jam 3 saya udah sampai di lokasi ya. Bu Mami itu udah berkebaya, udah make up, udah bersanggul. Mami make upnya jam berapa? Ini aku udah dari tengah malam udah siap-siap gitu kan gitu. Pokoknya dia itu datang udah dalam kondisi yang siap, udah ready. Gila, ini sih bener-bener dia itu effort banget kan untuk dia mais loh. Untuk mais dan sanggul, pengantinnya make upnya sama saya, dia mais dan sanggul segitu aja gila. Iya, perias daerah biasanya gitu. Nah, kamu juga kalau misalkan make up ya harus proper. Jadi betul. kita tuh terbawa ya. Kalau kita sendiri udah menyiapkan diri segitu siapnya. Artinya pengantinnya juga lebih beda mengapresiasikan kita kan. Apalagi sekarang foto, videographer segala macam kan selalu ada. Masa kita belum mandi, belum apa. Nah, makanya kadang-kadang saya suka nggak setuju kalau misalkan makeup artist bilang nggak apa-apa, gue nyemak bucel, yang penting pengantin gue cantik. Jangan dong, karena kita sebagai makeup artist, kita tuh brandnya kita kan. Oscar Daniel brandnya kan, ya saya lah ini brandnya kan gitu. Jadi brand kita tuh harus menunjukkan kita tuh seperti apa. Betul. Gitu kan, ya nggak? Iya benar. Nah, jadi ya itulah. Gitu. Saya juga ingat waktu itu saya sering jalan sama Ibu Tin Santoso almarhum. Itu juga begitu. Iya. Kita
makeup Atau kan workshop subuh-subuh aja. pun, Walaupun kita workshop kan sering jalan workshop sama dia. Kalau makeup saya belum pernah bareng sama dia. Jadi workshop misalnya dibawa LT Pro kemana, bisa ke Medan waktu itu. Kita workshop kayaknya tampil jam 11. Dia tuh jam 5 pagi udah bangun loh. Iya. Ini enggak, kita jam 9 masih turun ke bawah, masih makan, masih santai-santai. Dia udah pakai kebaya, udah Udah kan jadi pakai ya. kebaya, tahu sendiri kan? Benar. Itu udah duduk rapi loh. Iya. Dengan konde loh, dengan sisi. Betul. Nah, gini ya kita komitmen. Balik lagi komitmen sebagai makeup artist tuh ya gitu. Sebenarnya pengantin Prias internasional lebih nggak terlalu harus Nggak. salut loh Prias Jawa yang Ya. tradisional tuh Perias mereka tradisional lebih itu, butuh lebih loh. Ya, tapi kita Effortnya. sebagai perias pengantin internasional ya, yang apa namanya nggak pengantinnya pakai sanggul dan segala macam, tetap harus image kita, branding kita itu ketika kita Iya, betul. datang itu kita tuh udah emang ready Iya. gitu. Mood juga harus. Mood. Nah, saya ngatur moodnya itu bukan menghindari tidur ya. Karena saya ada sharing sama beberapa teman makeup artist juga. Kalau misalkan dapat makeup jam 2, aduh kok nggak tidur kata gitu. Oh nggak boleh. Kenapa? Nanti Gue moodnya takut kacau. kebablasan, ntar nggak bangun. Nah, kalau saya ngakalinya saya tidurnya malah sore. Handphone semua taruh, tutup kamar, tutup gelapin semuanya. Mau Pasang alarm deh ya. Pasang alarm. Jadi tengah malam saya bangun nih gitu. Bisa. Karena kalau saya nggak tidur, begitu kita make up kita Bad ngantuk, mood. bad mood. Mm-mm, Nah, betul. sementara make up itu mood kita harus dijaga. Betul. Sabarin. Nah, balik lagi calon pengantin, tolong deh, please jangan ditawar-tawar. Perjuangan kita nggak hanya sebentar lagi moles loh. Sebetulnya banyak sekali ya. Before Iya. itu banyak proses. Betul. Oscar punya idola nggak yang mempengaruhi kehidupan pribadi atau tokoh yang menginspirasi nih dalam pekerjaan dan karir? Tokoh yang menginspirasi dalam maksudnya makeup artist nih. Mau makeup artis, ya, apa sekarang makeup artis terus atau nggak mesti harus makeup artis, misalnya inspirasi kamu adalah Siapa ya? siapa ya misalnya? Semua Queen of orang. Elizabeth misalnya whatever. Jadi gini, kalau untuk Business woman juga boleh kan ya pokoknya orang kayaknya gue mau banget ya jadi dia saya inspirasi. idolakan hampir semua orang. Karena saya selalu melatih dalam diri saya itu semua orang yang saya ketemuin itu positif di depan saya. Oke. Jadi saya ketemu sama siapa, saya itu selalu berpandangan Mengambil sisi positifnya, selalu ya. mengambil sisi positifnya dari orang itu gitu. Wah, misalkan saya ketemu klien saya, dia itu ternyata pengusaha gini-gini, ya udah buat saya gila nih orang hebat ya gitu. I adore you, saya idolain kamu. Iya, kayak iya, gitu. iya. Ketemu sama Cici ini juga nih gila gitu kan. Nah, sama ya, saya juga idolakan berarti saya. iya. Bahkan teman-teman sesama makeup artist aja ya, saya ada teman yang dia juga saya undang ngajar di Paragon Beauty Academy sama teman makeup artist, saya juga mengidolakan mereka kok gitu. Betul, Jadi betul. banyak banget murid-murid saya aja gila makeupnya keren, saya juga idolain mereka gitu. Jadi selalu mikir setiap orang itu positif gitu. Betul. Buat saya. Punya hobi di luar pekerjaan yang karir tadi hobinya paling ngomong-ngomong kamu juga jago masak ya? Jago masak baking ya. Iya, senang Senang aja baking. sih, iseng baking. Open PO kalau lagi seasonnya, lagi Sincia, lagi Rajin ya. Christmas, Natal, Lebaran. Itu belajar otodidak juga. Oh ya, otodidak juga. Seru ya. Seru. Ngulik-ngulik resep, nyoba-nyoba kayak gitu sih gitu. Gagal berkali-kali udah pasti, kadang enak, kadang nggak enak gitu, sampai akhirnya dapet yang bagus udah gitu. Ya udah gitu. Tapi yang favorit sih ada yang saya bukain Instagramnya juga. Jadi sebenarnya hampir sama nih. Kalau saya memang dulu waktu umur SMP kelas 2 S1 ya, SMP DSD kelas 6, saya memang baker. Saya udah bikin kue, udah cari duit, memang cari duit sih, udah terima pesanan bikin kue pengantin ya, misalnya udah memang itu. Ada saya jadi sekarang kemarin kumat lagi tuh gara-gara pandemi. Iya. Gara-gara temen posting bikin kuenya bantas ngomel-ngomel di Facebook. Mulailah ya. Gitu. Aku bikin kue ini kenapa bisa bantet ya? Jadi kan dia kesel ya kan, dia curhat lah di Facebook. Terus saya karena kenal saya ini Japri lah. Lu bikin kenapa, cara lu gimana? Terus saya jelasin ketularan gue. Iya, saya sempat lihat ya. Beli ini. Saya sempat lihat ya kayaknya postingan
Ini ya sama semua, padahal waktu pandemi itu Kita nggak tahu mau ngapain, mau kan? ngapain tiba-tiba pada masak-masak ini. Ya, Ada lagi yang mau diceritain? Tadi kamu mau ceritain apa tentang apa tadi? apa itu? Tadi yang kamu bilang, Cici, saya mau bahas ini dong. Apa tuh? Jadi saya lupa deh. Oh, ini nih. Rahasia hidup sehat kamu apa nih? Rahasia paling itu ya. Kalau olahraga udah pasti saya nge-gym setiap Tiap minggu. hari, seminggu berapa Enggak kali? sih, seminggu tuh pasti ada nge-gymnya sesempatnya sebenarnya, karena kan ngeliat schedule ya tapi pasti saya ngeluangin waktu ya, kalau nggak 2-3 kali lah seminggu Minimal tuh ya. ada. Terus udah gitu saya itu terinfluence banget sama salah satu model dari Singapura namanya Chuan Do Tan, mungkin Cewek? cowok, Oke. umurnya udah hampir 60 tapi looknya itu kayak masih late 20 gitu loh. Oh, karena dia, ya memang kalau nge-gym tuh otot kita jadi ini ya. Tapi dia nggak cuma nge-gym aja, tapi dia itu jaga makannya gila itu yang gitu. nggak sanggup biasanya. Jaga makannya gila. Nah, saya coba ngikutin dia, berusaha banget. Dulu sih cita-citanya saya 40 tuh udah mau vegetarian. Tapi sampai sekarang sih masih belajar ya. Dalam 1 bulan saya itu harus ada kayak 2 minggu makan bersih. Istilah saya itu makan bersih ya. Jadi saya masih, tuh betul. masih gitu. Jadi dalam 1 bulan 2 minggu tuh saya cuma makan buah, telur, terus udah gitu nggak makan gorengan, nggak makan gula sama sekali, nggak makan garam sama sekali. Wow. Gitu. Ya. Ini rupanya resep awet mudanya Oscar ya. Iya. Kayaknya gue nggak sanggup tapi deh, bukan Oscar. berarti sisa 2 minggu yang lainnya saya makannya barbar, enggak juga. Makan masakan rumah aja, tapi less sugar, less garam, kayak gitu-gitu gorengan. Wow, hebat banget. Karena saya terinspirasi banget sama dia. Gila, umur hampir 60. Coba kalian cek ya di Instagram atau di siapa, Chuan Do Tan namanya kalau nggak salah. Itu orang Singapura, model udah hampir 60 tahun, cowok badannya fit banget, terus awet muda banget karena pola hidupnya sehat Ya, banget. saya yakin, saya percaya karena biar gimana nge-gym itu olahraga ya, jaga makan pola hidup ya. Jadi kalau bagus. nge-gym itu kan kita ngejaga massa otot. Iya. Tapi untuk sehatnya itu dari apa yang masuk ke dalam tubuh Betul. kita. Yes. Terus sama ini nih yang paling susah itu sebenarnya adalah melatih otak dan pikiran kita untuk selalu positif in anything. Iya, dan menahan nafsu, nafsu iya. makan. Iya, Itu iya. yang susah sih. Itu sih gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikirnya positif, terus udah dalam hati kita itu vibe-nya, energinya selalu positif, yang keluar tuh juga akan positif. Betul. Ada lagi nggak mau disampaikan buat calon-calon mua baru mungkin, atau teman adik-adik yang masih mau mulai bisnis pasti yang akan Kalau buat calon mua atau calon pengantin mungkin. kalau calon makeup artist baru, yang penting gini, jangan berhenti belajar gitu. Jangan ya. cepet puas ya. Saya banyak dapat murid-murid yang kayak, aku ini udah belajar loh setengah tahun tapi belum dapet job gini-gini. Kita tuh dulu hampir bertahun-tahun juga masih belajar sampai sekarang pun kita masih belajar gitu. Jadi jangan putus asa, jangan nyerah ya. Terus kemudian ya itu terus update dan upgrade ilmunya, karena tren makeup itu terus berubah, terus bertambah setiap tahunnya. Kita jadi makeup artist tuh harus gampang beradaptasi juga gitu. Terus give the best setiap kali kita tuh dapat job, berikan 150% bahkan kalau saya bilang lagi nih, makeup artist banyak yang lebih bagus dari saya, banyak yang lebih bagus dari Olis. Tapi Cara ngajar tuh ada trik sendiri. Ada trik sendiri. Dulu saya hoki banget, pernah diajarin sama trenernya si Shadow ya di Singapura. Hanya untuk make up aja mereka tuh hanya untuk demo make up mereka itu ada trainingnya. Gitu, gimana caranya kayak moles, harus kelihatan bagus, harus kelihatan gampang mengaplikasikannya. Itu tuh ada trik lagi triknya, ada trainingnya gitu ternyata. Nah, kalau sekarang kan enggak. Di sini siapa ya lagi hype, siapa yang lagi hits nih, lagi naik, udah dipanggil. Kita panggil aja, begitu di atas panggung public speaking nggak ada, product knowledge-nya nggak ada, menyampaikannya bahasanya nggak karu-karuan misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh sih karena nggak ada training. Nggak ada training. Nah, makanya kalau kita yang emang biasa ngajar di atas panggung, itu tuh selain pecah loh, konsentrasi kita, selain harus make up-nya bagus,
harus ngomong, Harus jawab pertanyaan harus jawab kadang-kadang. pertanyaan, terus belum lagi dari produk titipan, nanti ini yang di highlight ya, Iya, produk iya, knowledge-nya iya, ini iya, segala macam udah dikasih kan Betul. kita. Jadi kita tuh harus menjabarkan semuanya, sekaligus kita harus mendemokan gitu. Dan itu perlu latihan. Emang, Bukannya nggak semua orang bisa ya, perlu latihan gitu. Jadi ngomong di atas panggung. Kalau misalkan sekarang anak-anak muda yang biasa ngomong di depan kamera, ya bikin konten di depan kamera, Beda loh sama di beda kan panggung. kamu sendiri di depan kamera begitu naik panggung ada demam panggung, Iya. ada groginya begitu ngelihat audiens banyak di depan kita, Beda. ngomong apa ya bisa ngeblank loh Beda. kadang-kadang. Iya, Nah, beda. itu mesti latihan public speaking ya kan, belum nggak cuman public speaking bisa ngomong udah enggak, kita mesti lihat mesti bisa baca penonton kan. Penontonnya udah mulai boring, icebreaker-nya apa nih kita Iya, ya betul, dong. betul. Jadi harus bikin lelucon mungkin yang kena ya, nah kayak gitu-gitu supaya Iya benar. mengalir acaranya. Nah kalau saya bilang dunia makeup itu memang luas, jadi makeup kita sebagai makeup artist ditambah public speaking bisa jadi demonstrator yang Iya, bagus ya kan. setuju. Kayak gitu sih. Ada sekali pertanyaan nih, baik lagi. Ada the lowest point nggak kamu sebagai peris? Apa sih the lowest point yang kamu alami di hidup ini? Nah Yang paling kamu rasa, aduh gue kayaknya hopeless banget gini. Ada pasti, setiap orang pasti ada dong. pasti apa ya, mungkin Mungkin ya pada saat pandemi kali, aduh gue kayaknya kayak nggak ada hopeless. nah itu dia tuh, karena saya selalu belajar Positive melatih positive thinking. Habis ini kalau misalkan kita lagi jatuh atau lagi sepi banget, habis ini mau ngapain ya gitu. Positive thinking aja sama diri sendiri, sama Tuhan juga mungkin gitu. Iya, harus tetap tidak boleh melupakan Iya. Tuhan. Itu poinnya ya. Lowest pointnya apa ya? Ya, aduh aku tuh easy going banget orangnya sumpah Ci. Kalau misalkan apa namanya, warna easy going Sagittarius pula gitu, jadi cuek aja beneran deh. Iya. Bukan ini apa, kalau misalkan lagi sedih malah cari cara gimana caranya supaya happy gitu. Ya orangnya nggak terlalu dipendam, Iya. nggak penuh dendam. Jadi positif ya. Bener. Itu buat salah satu tip kali membuatnya tetap awet muda ya. Iya, ngelatih pikiran untuk tetap positif dalam segala hal itu tuh susah Iya. banget. Oke, Oscar, terima kasih untuk kibas eloknya. Terima kasih juga Ciceni, Iya. saya udah diundang ke podcastnya Ciceni ini, happy banget akhirnya bisa ngobrol sama makeup artist senior. Enggak juga, kamu juga pengganti. Amin. Kalau nggak ada kamu, nggak ada pengganti, nggak lucu dong. Tetap ada regenerasi ya. Iya. Sukses terus, jalan Terima masih kasih. panjang. Amin. Juga adik-adik menjadi perias. Saya doakan semoga semangat terus. Semua orang pasti ada lowest point-nya, tapi jangan lupa tetap berdoa, Iya. semangat, tetap belajar. Salam. Salam.